Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, atas kebaikan Tuhan yang selalu baru yang kami boleh alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan untuk sama-sama diperlengkapi, untuk sama-sama dibaharui melalui kebenaran firman-Mu. Berikanlah kerendahan hati kepada setiap kami, berikanlah kelembutan hati kepada setiap kami untuk dapat mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, bukan melihat siapa yang menyampaikannya, tetapi melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada hari ini, waktu kami hari ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk lebih sungguh lagi memahami firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Baik. Saya tanya sekali lagi, jawabnya luar biasa boleh ya? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya biar mempengaruhi aja sebenarnya, biar lebih semangat. Baik Bapak Ibu Saudara, bentar. Bawah. Bapak Ibu, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah minggu, di mana hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan menikmati Allah di dalam pelayanan. Bapak Ibu pasti menyadari bahwa sebulan ini kita banyak belajar tentang menikmati Allah. Di minggu yang pertama kita belajar tentang apa artinya menikmati Allah, apa sebenarnya makna daripada menikmati Allah itu sendiri. Kemudian di minggu yang kedua kita belajar tentang menikmati Allah di dalam keluarga. Bagaimana kita di dalam keluarga bisa menikmati Allah. Nah, pada saat itu diterangkan bahwa yang terpenting adalah peran pemimpin keluarga, kepala keluarga, ayah, seperti itu. Kemudian di minggu yang ketiga, di minggu lalu persis kita belajar tentang menikmati Allah di dalam ibadah. Kira-kira bagaimana kita di dalam ibadah itu dapat menikmati Allah? Apakah kita menikmati Allah di dalam ibadah atau tidak? Kira-kira seperti itu. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang menikmati Allah di dalam pelayanan. Ternyata dalam pelayanan pun kita bisa menikmati Allah dengan segala sesuatu dinamika yang ada di dalam pelayanan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan firman pada hari ini yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 13. Ayat yang cukup panjang sebenarnya. Jadi saya tidak akan bacakan sekaligus kepada kita semua. Nanti saya akan bacakan diikuti dengan topik-topik atau tema-tema subbab-subbab kecil yang akan saya bagikan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, bisa kita sama-sama baca Roma 12 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 1 sampai 2. Kita bisa lihat di Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Judulnya adalah persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Nah, untuk awalan kita akan baca sampai ayat 2 saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kata pelayanan, ketika kita mendengar kata melayani, apa yang terpikirkan oleh kita? Misalnya, ada orang yang bertanya, bagaimana pelayanan hamba Tuhan A? Terus dijawab sama jemaat misalnya, wah, saya sangat terberkati dengan pelayanan hamba Tuhan A. Beliau berwawasan luas dan pengajarannya sangat bagus. Berarti pelayanan itu adalah pengajaran. Lalu kemudian ada juga yang bertanya misalnya, bagaimana pelayanan hamba Tuhan B? Wah, pelayanannya sangat menggugah semangat, pelayanannya sangat memberkati saya, karena hamba Tuhan itu senang ngobrol dengan jemaat. Oh, berarti pelayanan itu kedekatan. Atau mungkin ada seseorang yang habis melayani lalu bendahara gereja mendatangi dia dan memberikan amplop. Kemudian orang ini menjawab, tidak usah, ini pelayanan. Oh, berarti pelayanan itu sukarela. Lalu ada juga warta jemaat misalnya. Pada hari ini
diumumkan kepada semua jemaat bahwa telah terjadi bencana alam di suatu daerah, dan kita bersama-sama sebagai warga jemaat mengumpulkan persembahan untuk mendukung teman-teman kita yang sedang mengalami bencana. Lalu kita berkata, oh ya, kita harus melayani mereka yang membutuhkan. Oh, berarti pelayanan itu adalah sumbangan. Nah, jadi sebenarnya pelayanan itu apa? Apakah pelayanan itu hanya berbicara tentang pengejaran, kedekatan, sukarela, sesuatu yang sukarela, kemudian sesuatu yang bersifat memberikan apa yang kita punya kepada orang yang membutuhkan baru disebut pelayanan? Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam Alkitab sebenarnya pelayanan itu apa. Jadi di dalam Alkitab terdapat 4 kata yang bermakna pelayanan. Yang pertama diakoneo, yang kedua dulo, yang ketiga leutorgeo, dan yang keempat latreuo. Tentu ini bahasanya aneh buat kita, karena ini bukan bahasa Indonesia. Jadi ini bahasa Yunani, Bapak Ibu. Kita akan lihat satu persatu pengertiannya. Ini dalam perjanjian baru ya, dalam perjanjian baru. Nah, kata yang pertama adalah diakoneo. Mungkin kata ini tidak terlalu asing bagi kita ya. Nah, jadi kalau diterjemahkan secara literal, diakoneo ini artinya sebenarnya secara literal ya, itu artinya menyediakan makanan di meja untuk tuan atau majikan. Jadi ada seorang pelayan menyediakan makanan untuk majikannya. Nah, tetapi kemudian hari di dalam pelayanan Yesus memberikan arti yang berbeda dari kata diakoneo ini. Tuhan Yesus memberikan pengertian bahwa kalau pengertian aslinya itu kan sebenarnya pelayan melayani majikan. Nah, Tuhan Yesus justru memberikan pemahaman yang berbeda, pengertian yang berbeda, di mana kata ini justru diartikan Tuhan Yesus melayani orang yang kedudukannya lebih rendah dari kita. Lalu kemudian di saat yang sama, kata ini juga dimaknai sebagai pengumpulan uang untuk orang-orang kudus. Nah, barulah kemudian hari gereja-gereja menetapkan ini sebagai pelayanan diakonia. Di gereja kita juga ada bidang diakonia. Nah, itu biasanya melayani sesama jemaat, orang-orang kudus, itu maksudnya sesama jemaat. Misalnya ada kebutuhan pendidikan, ada kebutuhan berkekurangan sesuatu. Nah, bidang-bidang diakonia itu biasanya mengumpulkan uang, mengumpulkan misalnya membutuhkan bahan pangan, itu untuk membantu orang-orang kudus di dalamnya. Nah, jadi orang yang melakukannya itu disebut diakonos atau diaken juga bisa. Dan pekerjaannya itu disebut diakonia. Nah, kita lihat pengertian yang kedua. Kata yang kedua tadi adalah douleo, atau dibaca dulo juga nggak apa-apa. Nah, mungkin Bapak Ibu sering dengar kata dulos, ya, dulos. Nah, itu katanya dari sini, serapan dari kata dulo ini. Nah, kalau dulo ini artinya adalah menghamba yang dilakukan oleh seorang dulos atau budak. Jadi ketika Paulus bilang, aku hamba Tuhan, dia itu pakai kata dulos. Dia pakai kata budak. Jadi dia mau menempatkan dirinya sebagai, saya dulu budak dosa, tetapi sekarang saya adalah hamba Allah. Nah, itu maksudnya kenapa Paulus menggunakan kata doulos di sana. Kemudian ada kata leutorgeo. Ini artinya adalah bekerja atau suatu pekerjaan untuk kepentingan banyak orang. Barulah dari kata ini muncul kata liturgos. Lalu kata liturgi. Nah, ini dari sini katanya. Jadi satu pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan banyak orang. Lalu pengertian yang keempat yang disebut latreuo. Ini adalah pekerjaan untuk mendapatkan upah. Jadi misalnya kita bekerja, kita melakukan satu pekerjaan dan kita mendapatkan upah atau mendapatkan persembahan. Nah, itu disebut latreuo. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru, kata ini sebenarnya bukan hanya menandakan satu pekerjaan yang mendapatkan upah, tapi kata ini juga digunakan dalam situasi menyembah dan juga beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam Roma 12 ayat 1 yang tadi kita baca, itu dimaknai sebagai kita memberikan persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang pantas untuk Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Nah, itu diterjemahkan atau dimengerti dengan kata latreuo tadi. Nah, jadi Bapak Ibu berdasarkan empat macam kata pelayanan yang disebutkan di dalam perjanjian baru, maka saya simpulkan berdasarkan 4 kata tadi, sebenarnya pelayanan itu adalah ketika kita memberi diri, mengabdi, menghamba kepada Tuhan di dalam sebuah kerelaan
bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri lagi, tetapi untuk Tuhan dan untuk kepentingan banyak orang. Inilah yang disebut pelayanan. Jadi, kalau misalnya kita membangun kedekatan, tetapi tidak dalam kondisi hati memberi diri, mengabdi, menghamba kepada Tuhan, dan memiliki kerelaan bahwa hidup kita bukan tentang diri kita lagi, maka itu bukan pelayanan, itu hanya membangun relasi. Nah, kalau misalnya kita memberikan pengajaran, tetapi hanya untuk menunjukkan kecerdasan, kemampuan, dan supaya kita mendapatkan pujian atas pengetahuan-pengetahuan kita, tidak dalam kondisi memberi diri, mengabdi, menghamba, dalam keadaan rela bahwa hidup kita bukan untuk diri kita lagi, tetapi untuk kepentingan banyak orang, kita mengajar untuk kepentingan banyak orang, itu bukan pelayanan, tapi hanya untuk menunjukkan kita banyak pengetahuan. Nah, jadi yang disebut pelayanan bukan soal bentuknya apa, bukan soal bagaimana cara kita melakukannya meskipun itu perlu, tetapi yang dimaksud dengan pelayanan adalah ketika kita memberikan diri kita, ketika kita mengabdikan diri kita, ketika kita menghamba kepada Tuhan di dalam sebuah kerelaan dan satu keyakinan, pemahaman bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri lagi, tetapi untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan banyak orang. Itulah pelayanan. Nah, sekarang kita mungkin akan bertanya, jadi bagaimana? Saya itu nggak pelayanan. Saya itu hanya berbisnis. Saya itu hanya bekerja. Sehari-hari saya bekerja, kira-kira seperti itu ya. Saya hanya ibu rumah tangga. Apakah saya disebut pelayan Tuhan? Jawabannya tentu saja ya. Karena pelayanan itu bukan soal bentuk-bentuknya saja, tetapi pelayanan itu soal kepada siapa dan untuk siapa kita melakukan pekerjaan itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, persoalannya sekarang adalah kesalahpahaman yang terjadi seringkali karena kita menganggap bahwa pelayanan itu mencakup keseluruhan hidup kita. Memang betul, ya. Kita ibu rumah tangga, kita pengusaha, itu adalah pelayanan. Betul sekali. Tetapi seringkali pemahaman ini justru menjadi satu alasan bagi kita untuk mengesampingkan pelayanan gereja. Karena kita berkata bahwa di luar gereja pun kan saya melayani. Berarti kalau saya nggak melayani di gereja, saya tetap pelayan Tuhan, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami bahwa semua orang percaya sejatinya disebut pelayan Tuhan. Nah, artinya semua warga gereja sebenarnya wajib melayani di gereja. Saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang pelayanan di luar gereja, karena itu sudah kita pahami minggu-minggu yang lalu. Kita sudah belajar tentang menikmati Allah dalam keluarga itu bagaimana ketika kita melayani keluarga. Menikmati Allah dalam ibadah bagaimana, menikmati Allah dalam pekerjaan-pekerjaan yang disinggung sedemikian rupa. Kita sudah memahaminya. Tetapi pada hari ini ketika saya berbicara tentang pelayanan, saya akan benar-benar spesifik berbicara tentang pelayanan di sebuah gereja. Karena kita sudah sama-sama paham bahwa di luar gereja pun kita harus melayani. Itu mah sudah pastilah. Itu sudah seharusnya seperti itu. Tetapi bagaimana dengan gereja? Bapak-Ibu Saudara, kalau kita memberikan hidup kita dan memberikan diri kita untuk melakukan pelayanan di luar gereja, kalau kita memberikan hidup kita untuk melayani keluarga, untuk melayani di bidang pekerjaan, usaha, bisnis, dan lain sebagainya, maka seharusnya pelayanan di gereja pun masuk dalam kerangka pelayanan kita. Kenapa? Karena semua warga gereja itu sebenarnya wajib untuk melayani di gereja. Kenapa kita harus melayani di gereja? Karena ini adalah perintah. Karena kita adalah utusan. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, kalau misalnya kita ditawarkan melayani misalnya gitu ya, diajak melayani, seringkali yang memberatkan kita adalah ajakan dari orang lain. Padahal ketika kita diajak untuk melayani, terlibat bersama-sama dalam pelayanan di gereja, itu adalah utusan dari Allah melalui orang yang ajak kita melayani di sebuah gereja. Jadi Bapak Ibu perlu kita memahami bahwa pelayanan yang kita kerjakan itu adalah perintah dari Allah yang tadi sudah disampaikan di Roma 12 ayat 1. Dan kita perlu memahami bahwa pelayanan itu adalah kesempatan istimewa dan kita sedang diutus oleh Allah. Allah sendiri yang mengutus kita di dalam pelayanan gerejawi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, responilah pelayanan yang diberikan kepada kita.
ajakan-ajakan untuk melayani, responilah panggilan itu. Karena kita melayani untuk Tuhan yang telah menebus dan mengutus kita, karena kita melayani Tuhan yang telah terlebih dahulu melayani kita sebagai manusia berdosa. Jadi responilah panggilan itu dan persembahkanlah hidup kita, jiwa, akal budi untuk melayani Tuhan bersama dengan sesama kita, sesama jemaat di gereja kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam melayani Tuhan, di dalam menikmati Allah, di dalam pelayanan, kita perlu memahami identitas kita di hadapan Allah. Karena identitas kita di hadapan Allah itu akan sangat menentukan cara kita melayani Tuhan bersama dengan saudara seiman. Bagaimana identitas kita di dalam Tuhan? Apakah kita memahami bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, dan setelah itu kita hidup untuk melayani Tuhan selama-lamanya? Nah, itu adalah perenungan yang saya pikir setiap hari harus selalu ada di dalam benak kita. Supaya kita bisa memahami untuk siapa kita melakukan pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan Roma 12 ayat 1-13, ada beberapa prinsip pelayanan Kristen yang benar. Saya hanya akan fokus di konteks Roma 12 ini dan kita akan mempelajarinya bersama-sama. Prinsip yang pertama di dalam pelayanan yang harus kita mengerti dan pahami, selain kita mengingat bahwa pelayanan itu adalah perintah, pelayanan itu adalah utusan dari Allah kepada kita sebagai anggota gereja, sebagai jemaat Tuhan, maka prinsip yang pertama yang harus kita pahami adalah, kita baca di ayat yang ketiga. Saya sebut di sini prinsip yang pertama, memelihara kesatuan melalui kesediaan saling rendah hati. Saya bacakan ayat yang ketiga. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga ini berbicara tentang memelihara kesatuan di dalam pelayanan dengan kesediaan kita untuk saling rendah hati. Nah, ayat yang ketiga itu maksudnya adalah nilailah diri kita masing-masing dengan bijaksana. Nilailah diri kita masing-masing dengan bijaksana. Dan kata ini adalah lawan kata dari kesombongan. Nah, sebenarnya ketika Paulus mengungkapkan hal ini, ya, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, ini sebenarnya berlawanan dengan kebudayaan Romawi pada saat itu. Jadi kebudayaan Romawi pada saat itu adalah orang-orang yang mengejar kehormatan dan juga mengejar status dalam kehidupan mereka, maka merekalah yang disebut berhasil. Nah, tetapi Paulus mengingatkan kepada jemaatnya di Roma untuk tidak sama seperti orang-orang di sekitarnya. Kita hidup bukan untuk mengejar hormat, bukan untuk mengejar status. Sebagai jemaat Tuhan, bukan itu yang kita kejar. Maka Paulus mengingatkan kepada jemaatnya, nilailah diri kita masing-masing dengan bijaksana. Nilailah diri kita masing-masing, bukan nilailah orang itu dengan bijaksana. Tetapi nilailah diri kita dulu masing-masing dengan bijaksana. Nah, perbuatan ini sangat membutuhkan kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus mengingatkan jemaatnya dengan ayat yang ketiga tadi, Paulus ingin mengatakan kepada jemaatnya supaya mereka rendah hati di dalam pelayanan. Nah, apa maksudnya rendah hati di dalam pelayanan? Rendah hati di dalam pelayanan tidak lain dan tidak bukan adalah mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Bahkan kadangkala di dalam pelayanan kita harus rela merendahkan diri kita untuk kepentingan banyak orang. Nah, itulah yang dimaksud ketika Paulus mengingatkan kepada jemaatnya untuk saling rendah hati demi terpeliharanya kesatuan di dalam pelayanan. Jadi utamakanlah kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara, siapakah yang kita teladani dalam hal ini? Tentu saja Tuhan Yesus sendiri yang telah melakukannya terlebih dahulu. Di dalam Filipi 2 ayat 5-8 kita bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana Tuhan Yesus di sana dikatakan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai miliknya yang harus dia pertahankan. Yesus mengosongkan dirinya, datang ke dunia bahkan mengambil rupa seorang hamba.
Yesus merendahkan dirinya sampai taat, sampai mati di kayu salib. Nah, jadi Bapak Ibu, dasar kita rendah hati adalah bukan hanya karena itu adalah kebaikan, bukan karena itu adalah satu hal yang relevan, tetapi dasar kita untuk hidup dalam kondisi rendah hati di dalam pelayanan adalah karena Tuhan yang kita sembah dan percaya itu adalah Tuhan yang rendah hati. Kalau Tuhan yang kita percaya itu tidak rendah hati, dia menganggap bahwa kesetaraannya dengan Bapa itu adalah hal yang harus dia pertahankan, maka keselamatan itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, teladan kita untuk mengaplikasikan kerendahan hati di dalam pelayanan adalah Kristus sendiri. Kalau kita hanya melihat sesama kita, sudah pasti sulit. Kalau dasar kita untuk menerapkan kerendahan hati hanya karena orang lain, sudah pasti sulit, sudah pasti kita nggak mau melakukannya. Kita pasti nunggu, kamu dulu baru saya, kamu dulu baru saya. Tetapi ketika kita melihat bahwa kerendahan hati ini adalah teladan yang kita tiru dari Yesus sendiri, maka kita bisa melihat bagaimana dia hidup di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, dia menggunakan kedudukannya justru untuk melayani banyak orang. Jadi bagaimana kita menggunakan kuasa yang kita punya? Bagaimana kita menggunakan kemampuan yang kita miliki? Apakah kuasa dan kemampuan yang kita punya kita gunakan untuk melayani banyak orang, mengutamakan kepentingan banyak orang sebagaimana yang Kristus lakukan dan contohkan kepada setiap kita sebagai jemaat masa kini. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah teladan kita dalam kerendahan hati. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus rendah hati di dalam pelayanan? Sebenarnya jawabannya tadi sudah ada di judul ya. Supaya kesatuan itu terpelihara. Tujuannya supaya kesatuan itu terpelihara. Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus berpisah secara fisik dengan murid-muridnya, sebelum Tuhan Yesus menghadapi kematiannya, Tuhan Yesus berdoa supaya murid-muridnya itu bersatu. Bapak Ibu nanti di rumah boleh baca Yohanes 17. Sebelum Tuhan Yesus menghadapi kematiannya, dia berdoa kepada Bapa agar kiranya murid-murid ini bersatu di dalam nama Tuhan. Nah, itu bukan hanya berlaku bagi 12 murid saja, tapi bagi kita di masa sekarang. Allah di dalam Yesus Kristus berharap kita bersatu di dalam pelayanan. Kenapa Tuhan Yesus sampai berdoa sedemikian rupa Bapak Ibu? Karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu berpotensi untuk tidak bersatu. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya berpotensi untuk mengalami perpecahan. Jadi Tuhan Yesus ingin kita bersatu. Tetapi ternyata ketidakbersatuan menjadi titik rawan kita di dalam pelayanan. Ternyata ketidakbersatuan menjadi titik rawan kita di dalam pelayanan. Nah, jadi Bapak Ibu, supaya terpelihara kesatuan di dalam pelayanan, hal pertama yang harus kita terapkan, kita latih adalah dengan saling rendah hati satu dengan yang lain. Nah, itulah yang harus kita lakukan di dalam pelayanan. Supaya terpelihara kesatuan, maka harus ada kerendahan hati di antara jemaat. Supaya kita bisa melayani. Supaya kita bisa melayani dan supaya pekerjaan Allah itu terlaksana. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memelihara kesatuan hati, kita memiliki kesatuan hati, kemudian kita saling rendah hati satu dengan yang lain, sebenarnya tujuannya hanya satu kok, supaya pekerjaan Allah terlaksana. Karena apa yang kita kerjakan di gereja ini, itu bukan pekerjaan hamba Tuhan, bukan juga pekerjaan majelis, bukan juga pekerjaan aktivis, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. Jadi ketika kita berjuang untuk saling rendah hati satu dengan yang lain, itu demi pekerjaan Allah terlaksana. Demi pekerjaan Allah terlaksana. Agar semakin banyak orang mengenal nama Tuhan. Tetapi realitanya apa yang terjadi di dalam pelayanan? Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Seringkali saling rendah hati adalah hal yang justru kita memilih untuk tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saling rendah hati di dalam pelayanan artinya kita saling sabar, saling mengerti, toleransi, saling memikirkan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya pekerjaan Allah terlaksana. Saya akan ulang-ulang kalimat supaya pekerjaan Allah terlaksana.
Karena kita belajar tentang menikmati Allah dalam pelayanan, ya supaya pekerjaan Allah terlaksana. Cuman itu tujuan kita melakukan pelayanan di muka bumi ini. Jadi bukan untuk kepentingan kita semata-mata. Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan bahwa hendaklah murid-murid itu bersatu agar dapat memuliakan Tuhan bersama-sama, itu bukan berarti artinya kita jadi sama semua. Bukan berarti artinya kita tidak bisa berbeda. Kita bisa saja berbeda, kita bisa saja beda pendapat, kita bisa saja beda pemikiran. Tidak masalah. Bahkan banyak teolog-teolog yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat di dalam satu pelayanan itu justru menandakan kelompok itu sedang dalam keadaan sehat. Nah, jadi bukan berarti kita nggak berbeda sama sekali. Perbedaan pendapat itu sedang menunjukkan bahwa kita dalam kondisi yang sehat. Tetapi yang bermasalah adalah, yang tidak sehat adalah kalau murid-murid Kristus tidak cakap menyelesaikan perbedaan mereka. Itu yang jadi masalah. Jadi masalahnya bukan kita beda dan kita harus sama. Tetapi masalahnya adalah kalau kita tidak cakap untuk menyelesaikan konflik yang sedang berada di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami di dalam kerendahan hati. Nah, ini ya, saya berikan kalimat ini untuk memudahkan kita. Kenapa kita harus rendah hati di dalam pelayanan? Karena kerendahan hati itu adalah proses pengalaman relasi kita, pribadi lepas pribadi di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kita benar-benar berelasi intim dengan Yesus, maka di dalam pelayanan itu kita akan menunjukkan nilai-nilai kerendahan hati. Ketika kita benar-benar sudah berelasi intim dengan Kristus, maka di dalam pelayanan kita benar-benar menunjukkan nilai-nilai kerendahan hati. Yang tadi, saling sabar, saling mengerti, saling toleransi, saling memikirkan kepentingan satu dengan yang lain, supaya pekerjaan Allah terlaksana di dalam kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang rendah hati? Caranya adalah perdalamlah hubungan kita dengan Kristus yang rendah hati. Kita mungkin belajar dari motivator-motivator. Kita mungkin belajar dari hamba Tuhan A, hamba Tuhan B yang rendah hati dan kita teladani. Tetapi Bapak Ibu, siapapun orangnya, siapapun manusianya, pasti punya potensi tidak rendah hati. Cuma mungkin gak kelihatan aja, tapi kedalaman hatinya kita tidak pernah tahu. Setiap manusia siapapun dia berpotensi untuk tidak rendah hati. Boleh saja kita belajar dari orang lain. Tetapi pribadi yang sempurna yang kita harus belajar rendah hati dari siapa? Itu adalah dari Kristus sendiri yang telah membuktikan sampai akhir hidupnya bahwa dia adalah Kristus yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, perdalamlah hubungan kita dengan Kristus dalam proses rendah hati. Karena kerendahan hati itu harus kita aplikasikan di dalam pelayanan supaya terjadi kesatuan dan supaya pekerjaan Allah terlaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kerendahan hati itu berhasil kita aplikasikan di dalam kehidupan pelayanan meskipun tidak sempurna, tidak ada yang bisa melakukannya dengan sempurna, kita tahu bersama hal itu. Tetapi ketika kerendahan hati itu sudah bisa kita masuk dalam proses kerendahan hati itu, kita bisa melihat bahwa ketika ada kelebihan di dalam sebuah pelayanan, maka itu adalah kebanggaan kita bersama. Sementara kalau ada kekurangan di antara sesama anggota, maka itu pun kekurangan kita juga. Itulah prinsip pelayanan di dalam kerendahan hati. Kalau ada keberhasilan, kita bersyukur bersama-sama. Itu kebanggaan kita bersama, sukacita kita bersama. Tetapi kalau ada kekurangan sebagai sesama anggota jemaat yang melayani Tuhan, siapapun kita dan apapun kedudukan kita, maka itu adalah kekurangan kita bersama yang harus kita lengkapi dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya melalui poin yang kedua. Memelihara kesatuan melalui karunia yang berbeda-beda. Saya akan bacakan Roma 12 ayat 4-8. Bapak Ibu boleh lihat sambil ikuti di Alkitab ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda, menurut anugerah yang diberikan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu, prinsip yang kedua yang bisa kita lihat berdasarkan Roma 12 adalah memelihara kesatuan melalui karunia-karunia yang berbeda-beda. Bapak Ibu, di ayat yang keempat kita diingatkan bahwa kita ini sama seperti anggota tubuh. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus, sama seperti anggota tubuh, tidak semuanya mempunyai tugas yang sama. Artinya memang secara prinsip karunia yang kita miliki itu pasti beda-beda. Karunia-karunia dalam Alkitab itu cukup banyak ya, dijelaskan di dalam kitab-kitab yang berbeda-beda. Di Yeremia, di tulisan-tulisan Paulus itu beberapa disebutkan karunia-karunia. Tetapi berdasarkan Roma 12 kita bisa lihat setidaknya ada 7 karunia yang disebutkan di sana. Nah Bapak Ibu, tidak ada yang punya 7-7-nya. Di ruangan ini nggak ada yang punya 7-7-nya. Mau itu hamba Tuhan yang sekolah sampai doktor dan SS lainnya ya. Gelarnya panjang-panjang tuh nggak ada yang punya 7-7-nya. Baik itu mungkin jemaat yang sudah punya pengalaman rohani yang sangat dalam dengan Kristus tuh nggak ada yang punya 7-7-nya. Tetapi saya yakin dan percaya setiap orang percaya itu pasti dikasih karunia minimal 1. Kenapa? Karena ketika kita diselamatkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk melayani. Dan ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melayani, kita dibekali. Kita tidak dibiarkan melayani dengan kemampuan kita. Maka setiap orang percaya itu pasti punya karunia minimal 1. Pasti punya. Tetapi nggak semua punya 7-7-nya. Kenapa kita nggak punya semua saja? Bukankah kalau kita punya semua, pelayanan Tuhan lebih gampang untuk kita laksanakan? Kita nggak perlu mengandalkan orang lain di dalam pelayanan. Kalau ada orang lain yang nggak bisa, kita bisa handle. Bukankah lebih baik kalau semuanya punya? Harusnya saya punya 7-7-nya, karena saya orang yang giat sekali untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus memberikan kita karunia di dalam pelayanan, itu bukan hanya sekedar membuat kita mampu untuk melayani Tuhan, tetapi ada tujuannya sebagai orang-orang yang diperintahkan melayani Tuhan bersama-sama. Tujuannya adalah supaya kita sebagai sesama jemaat saling melengkapi di dalam pelayanan. Kalau mungkin ada orang yang bisa mengajar, tapi dia kurang bisa menasihati, maka orang yang punya karunia menasihati akan melengkapi. Kalau misalnya ada orang yang bisa memberi murah hati, memberikan pertolongan kepada sesama, nah tetapi di dalam pelayanan yang membutuhkan pimpinan, dia nggak bisa memimpin, maka orang jemaat yang punya karunia memimpin yang akan melengkapi yang sesamanya ini tidak miliki. Nah jadi karunia-karunia yang ada pada kita, sesama jemaat yang terjun dalam pelayanan dan yang akan melayani Tuhan, karunia-karunia yang kita miliki yang berbeda-beda dan beraneka ragam itu adalah untuk saling melengkapi. Artinya Bapak Ibu Saudara, melengkapi kekurangan bersama adalah untuk kepentingan pelayanan supaya jemaat bertumbuh. Bapak Ibu, karunia-karunia ini berbeda dengan bakat. Jadi ini tidak sama dengan bakat. Kalau bakat mungkin sejak lahir ada yang sudah punya, atau bakat itu dari kecil udah kelihatan, dilatih, maka dia jadi bisa berbakat. Tetapi karunia rohani itu hanya diberikan kepada orang yang sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karunia hanya dimiliki orang-orang yang sudah percaya, yang sudah hidup di dalam Kristus. Dan karunia ini diberikan kepada mereka sesuai dengan kehendak Allah di dalam pelayanan yang akan orang itu kerjakan. Kalau misalnya saya diberikan karunia mengajar, berarti Tuhan punya kehendak saya mengajar. Kalau misalnya Bapak Ibu diberikan karunia memimpin, berarti Bapak Ibu akan memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam gereja. Dan karunia-karunia ini sebenarnya Tuhan berikan untuk pertumbuhan jemaat, untuk kepentingan pelayanan. Untuk itu karunia diberikan. Jadi bukan untuk keuntungan atau kepentingan kita sendiri. Bukan untuk itu. Dan ini berbeda dengan bakat-bakat.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, memelihara kesatuan di dalam perbedaan ini juga akan menolong kita untuk memahami bahwa sejatinya pelayanan Kristen itu adalah pengalaman bersama. Karunia-karunia yang kita miliki itu bukan untuk kompetisi, tetapi supaya kita bisa saling melengkapi di dalam pelayanan. Nah, untuk itulah kita diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda, di mana setiap kita tugasnya nggak sama memang. Kita punya tugas yang berbeda-beda, tetapi roh yang ada dalam diri kita itu sama. Jadi meskipun tugas kita berbeda-beda, kita harus satu hati. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan yang berkata, kita tidak bekerja sama, tetapi kita harus satu hati. Karena ketika kita satu hati, sudah pasti kita akan bekerja sama meskipun bentuknya berbeda-beda. Tetapi kalau kita bekerja sama, belum tentu kita satu hati. Jadi yang sebenarnya harus kita ingat di dalam kehidupan pelayanan, kita harus satu hati, maka kemudian kerjasama itu akan terjalin di antara kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami bahwa pelayanan Kristen adalah pengalaman kita bersama. Jadi pelayanan yang kita kerjakan sekarang, pengalamannya itu adalah pengalaman bersama di dalam komunitas. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk pengalaman kita bersama. Makanya kita perlu kerendahan hati, kita perlu menghargai perbedaan di antara kita. Karena pelayanan ini adalah untuk pengalaman kita bersama. Tentu pengalaman di dalam Tuhan. Mungkin kita bertumbuh secara pribadi, tetapi secara komunal kita juga bertumbuh bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita melayani dengan karunia-karunia yang ada pada kita sesuai dengan iman kita. Saling melengkapi, saling melindungi, supaya pelayanan tetap dapat dikerjakan dengan baik, dan dengan demikian pekerjaan Allah terlaksana. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kedua prinsip ini, yang pertama tadi memelihara kesatuan melalui saling rendah hati, yang kedua kita memelihara kesatuan melalui karunia yang berbeda-beda, kita saling melengkapi, dan kedua hal ini kita terapkan dengan hati yang saling mengasihi. Kita baca Roma 12 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bapak Ibu Saudara, inilah dasar kita untuk menerapkan dua prinsip dalam pelayanan berdasarkan Roma 12. Kita rendah hati, kita menghargai perbedaan karena kita memiliki kasih di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukannya dengan dasar kasih yang kita sudah terima dari Kristus sendiri, maka meskipun keadaannya mungkin tidak menyenangkan atau tidak ideal bagi kita, tetapi kita mau terus belajar untuk rendah hati dan menghargai perbedaan-perbedaan di antara setiap kita. Karena kasih itu membuat kita atau memampukan kita untuk saling menghormati. Kita baca ya di ayat yang tadi, ayat 9 sampai ayat 10, saling mendahului dalam memberi hormat. Ini adalah nilai-nilai dari kerendahan hati. Saling mengasihi itu akan memampukan kita untuk saling menghormati. Mengasihi akan membakar semangat kita untuk melayani. Kasih akan membuat hati kita bersuka cita. Kasih akan membuat kita sabar ketika kita menderita. Kasih akan membuat kita bisa saling mendoakan. Kasih akan menggerakkan kita untuk menanggung segala kekurangan sebagai sesama jemaat. Di ayat yang ke-13. Nah, jadi Bapak Ibu, kasih adalah hal yang sangat penting yang harus kita miliki. Dan tentu kasih ini bukan sekedar kita tidak tega dengan orang lain, bukan sekedar kita mau berbuat baik. Tetapi kasih yang kita miliki adalah pengalaman pribadi kita yang telah terlebih dahulu mengalami kasih Kristus di dalam penderitaannya di kayu salib. Nah, kasih inilah yang kita miliki sehingga kita dimampukan untuk mendahului, memberi hormat, untuk memampukan kita melayani dengan semangat yang terus-menerus berkobar, untuk memampukan kita bersuka cita, sabar, saling mendoakan, dan menanggung kekurangan sebagai sesama jemaat.
Jadi kasih adalah hal yang sangat penting yang harus kita miliki sebagai sesama jemaat di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, pengalaman kasih Kristus, pengalaman secara pribadi akan kasih Kristus itu adalah penentunya. Saya pakai kalimat ini ya. Semakin dalam kita menikmati kasih Kristus, maka hasrat kita untuk melayani Tuhan akan semakin menyala-nyala. Orang yang sudah benar-benar dalam di dalam kasih Kristus, hidup dan mengalami kasih Kristus yang kian hari kian dalam, itu nggak tahan untuk tidak melayani Tuhan. Karena semangatnya untuk melayani Tuhan itu akan terus menyala-nyala. Itu akan terus berkobar-kobar. Maka Bapak Ibu, jika saat-saat ini Bapak Ibu sedang mengalami kelelahan di dalam pelayanan, sedang mengalami keraguan-raguan di dalam pelayanan, maka kembalilah melihat kasih Kristus di dalam penderitaannya di kayu salib. Maka itulah yang membangkitkan kembali semangat Bapak Ibu untuk melayani Tuhan dengan hati yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar, untuk terus melayani Tuhan sepanjang kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kasih di dalam pelayanan itulah yang akan menggerakkan kita untuk menerapkan kedua prinsip yang hari ini kita pelajari. Sehingga kalaupun di dalam pelayanan ada sesuatu yang tidak sempurna, yang tidak ideal, yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita tidak saling menyalahkan. Karena sejak awal kita sudah saling mengasihi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa dasar kita dalam melayani Tuhan? Apakah kasih Kristus yang membuat roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan? Atau apa yang menjadi dasar kita untuk melayani Dia? Kasih Kristus itulah yang memampukan kita untuk menerapkan dua prinsip yang sangat sulit. Saya tahu dua prinsip itu sangat sulit untuk kita lakukan. Maka tanpa kasih Kristus dan tanpa pertolongan Roh Kudus, saling rendah hati dan saling melengkapi di tengah-tengah perbedaan yang kita alami, memang sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi sulit bukan berarti tidak mungkin. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang memang realitanya kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam pelayanan. Dan ini harus menjadi bagian dari kenyataan yang memang kita terima. Di dalam pelayanan kita mungkin tidak dihargai, kita kadang-kadang diperhadapkan dengan situasi, kita mungkin dilupakan, kita mungkin diabaikan, kita mungkin dianiaya, kita mungkin mengalami penderitaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak sendirian, karena Yesus pun mengalami hal itu. Tuhan Yesus pernah dianggap tidak waras, bahkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia dianggap tidak waras oleh saudara-saudaranya karena dia melayani. Tuhan Yesus beberapa kali mau dibunuh oleh ahli-ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus bahkan tidak dipercaya oleh murid-muridnya yang setiap hari melayani bersama-sama dengan dia. Yang melihat mukjizatnya secara langsung. Tetapi ketika ada situasi yang kacau balau, murid-muridnya nggak percaya sama gurunya. Tuhan Yesus juga mengalami hal itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita melayani memang bukan untuk manusia. Tuhan Yesus tetap melayani sampai akhir, taat sampai mati di kayu salib. Karena dia tahu untuk apa dia melayani. Untuk pekerjaan Allah terlaksana di muka bumi. Supaya pekerjaan Allah terlaksana di muka bumi. Bayangkan kalau waktu itu Tuhan Yesus menyerah. Dalam tanda petik ya menyerah. Maka keselamatan tidak akan terlaksana. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu bahwa kehadirannya di bumi sebagai manusia bukan untuk menyenangkan semua orang. Maka prinsip pelayanan kita pun bukan untuk menyenangkan semua orang karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tetapi kita melayani untuk Tuhan yang telah terlebih dahulu melayani kita. Sehingga meskipun kita kecewa, kita tetap melayani Tuhan sampai akhir supaya pekerjaan Allah terlaksana. Demi pekerjaan Allah terlaksana. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah saya mengundang kita untuk melayani Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu ingin melayani di bidang apa? Bapak Ibu ingin melayani dalam bagian apa di gereja kita? Marilah kita memelihara kesatuan di dalam pelayanan. Kita bersama-sama diproses dalam pertumbuhan gereja kita. Dan marilah kita saling melengkapi di dalam gereja, saling mendewasakan satu dengan yang lain, seturut dengan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kalau kita pengen melayani di bidang tertentu tapi kita bingung, gereja akan menolong Bapak Ibu, memperlengkapi Bapak Ibu untuk melayani. Kalau Bapak Ibu ingin memberitakan Injil kepada saudara seiman, kepada orang tua Bapak Ibu yang mungkin belum percaya, Bapak Ibu ingin memberitakan Injil kepada kakak adik
Bapak Ibu ingin memastikan apakah anak-anak saya ini sudah mendapatkan keselamatan. Gereja akan mengadakan pelatihan penginjilan kepada kita, supaya kita bisa memberitakan kabar baik itu kepada sesama kita yang belum percaya. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita responi panggilan Tuhan untuk melayani Dia sampai akhir hidup kita? Selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, marilah kita terus melayani Dia, melayani Tuhan yang telah terlebih dahulu melayani setiap kita. Jika saya bertanya hari ini siapa Bapak Ibu yang mau diberkati, tentu tanpa ragu kita akan angkat tangan. Tetapi bagaimana jika hari ini saya bertanya kepada kita, siapakah dari Bapak Ibu yang ingin melayani? Bagaimana respon kita? Apakah kita lihat kanan kiri dulu? Atau kita lihat agenda kita dulu? Atau kita melihat kapan waktu yang baik yang saya mau dan saya siap? Jadi Bapak Ibu Saudara, responilah panggilan pelayanan yang mungkin sudah terus-menerus diberikan kepada Bapak Ibu. Responilah panggilan itu. Karena setiap warga gereja adalah pelayan gerejawi. Bukan hanya aktivis, bukan hanya pelayan-pelayan yang sudah bertahun-tahun melayani yang disebut pelayan-pelayan gerejawi. Tetapi setiap warga gereja adalah pelayan gerejawi. Karena hakikatnya setiap orang Kristen itu adalah pelayan Tuhan. Jadi setiap warga gereja perlu bersikap peduli dan terlibat dalam pekerjaan gereja, supaya pekerjaan Allah terlaksana. Itu mungkin bisa menjadi kalimat perenungan kita. Apa andil saya di gereja supaya pekerjaan Allah melalui GKIM Kanaan terlaksana di muka bumi ini? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kerjakan? Jadi Bapak Ibu, selamat menggumuli pelayanan Tuhan. Dan pada akhirnya, marilah kita menikmati Allah bersama-sama di dalam pelayanan. Saya rindu setelah ini kita bisa bergumul bersama-sama terhadap pelayanan Tuhan di gereja ini. Dan barangkali akan ada pelayan-pelayan baru yang akan bergabung dalam pelayan-pelayan gereja di GKIM Kanaan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Jadi dua prinsip yang harus kita terapkan di dalam pelayanan, saling rendah hati dan saling menerima perbedaan di dalam karunia kita yang berbeda-beda, supaya terpelihara kesatuan di gereja kita, dan supaya ketika kesatuan itu terpelihara, maka pekerjaan Allah di dalam gereja kita itu dapat terlaksana. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengakhiri perenungan firman Tuhan ini dengan mengajak kita semua menyanyikan sebuah pujian tentang pengutusan. Tadi di awal saya singgung kepada kita bahwa kita melayani bukan untuk manusia, tetapi kita melayani karena kita adalah utusan-utusan Allah. Allah dalam Yesus Kristus mengutus kita, murid-muridnya, untuk melayani Dia. Maka sudah seharusnya kita responi utusan Allah itu di dalam pelayanan kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini sebagai komitmen kita, perenungan kita, berdasarkan firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Mari Bapak Ibu sama-sama kita nyanyikan pujian ini ya. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah. Sekali lagi kita nyanyikan, ku utus kau mengabdi tanpa pamrih. Meski dihina
utus kau. Ku utus kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau, bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Ku utus kau. Sekali lagi katakan, ku utus kau. Ku utus kau. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, benarlah bahwa pelayanan untuk Tuhan adalah hal yang berat bagi kami sebagai manusia, adalah hal yang sangat sulit untuk kami lakukan sebagai manusia. Tetapi pada hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menggumuli panggilan Tuhan dalam melayani Tuhan, agar pekerjaan Tuhan boleh terlaksana melalui gereja kami, melalui apa yang boleh kami persembahkan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau terus melayani, dan di dalam pelayanan ajarkanlah kami untuk saling rendah hati dan saling menerima setiap perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami, agar terpelihara kesatuan yang sebenarnya Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Dan dengan terpeliharanya kesatuan itu, pekerjaan Allah boleh terlaksana melalui setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk terus melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan ketundukan yang daripadamu. Apapun yang kami alami, rintangan kesulitan apapun yang mungkin kami alami, itu tidak mematahkan semangat kami untuk melayani Tuhan selama kesempatan ini masih ada dan masih sanggup untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bukan hanya berlalu, tetapi kami yakin dan percaya firman Tuhan ini akan terus mengingatkan kami bahwa kami harus melayani Tuhan di dalam sisa-sisa hari kami dan kesempatan yang masih ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan.